أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول، وإلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وانتهى إلى يوم الدين، خصوصا لروح السيد الحسن البصري الجنيد البغدادي والسيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، وإلى السيد الشيخ محمد بن إسماعيل البخاري، والإمام مسلم الحجاج القشيري، والسيد الشيخ محمد بن عبد الكريم السلمي، وإلى السيد الشيخ أبي زكريا بن صرب النووي، ولرسول الشيخ محمد بن عبد الكريم السمان المدني، والشيخ محمد أرشد بن عبد الله البدري، والشيخ حبيب الكشف والأنوار بن هادي اسماعيل، الشيخ الزين العلمي، الشيخ عبد القادر الحسن، الشيخ بن عبد القادر، الشيخ محمد الشعراني بن حجي محمد عارف، والشيخ هادي حسين بدر الأبي وجده، والشيخ هادي الشرواني عبدا، والشيخ هادي مسمى موليا، والشيخ هادي الزيني عبد الغني، الشيخ هادي محمد صلى، وإلى أرواح مشايخنا معلمينا، أرواح والدينا وأمهاتنا وقرابتنا وذرهم علينا، وإلى أرواح جميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، أن الله الكريم المنان الرحيم الرحمن يتغشاهم إيانا برحمته والمغفرة، ينفعنا ويعيد علينا وعلى أزواجنا وذريتنا من بركاتهم وأنورهم وسرهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكرامتهم في الدين والدنيا والآخرة، أن الله يرزقنا وأزواجنا وذريتنا التوبة والمغفرة وتوفيق الهداية والاستقامة وإخلاص النية وحسن الخاتمة في خير رفيع وعافية، أن الله الكريم يمن علينا وعليهم بالشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر في صحة كاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين مع الإخلاص والصدق واليقين، أن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا في البرزخ في القيامة، وأن الله يدخلنا وإياهم برحمته جنة الفردوس بغير حساب، على هذه النية وعلى كل ما نوى به سلف الصالحون، ما نوى به سلف الصالحون، وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kitab hadis Dalilul Falihin, syarah hadis Riyadhus Shalihin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim, wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala, wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi'ilmihi fid darain amin. Babu alamati hubbillahi ta'ala al-'abda wal hassu 'ala at-takhalluq biha was-sa'yu fi tahsiliha, wal hassi 'ala at-takhalluq biha was-sa'yi fi tahsiliha. Bab ini bab menyatakan alamat tanda hubbillah, cintanya Allah Ta'ala al-abda, kepada hamba. Jadi Tuhan mencintai, Tuhan menyayangi, mencintai hamba, itu ada alamatnya. Ada alamatnya bahwa Tuhan itu cinta lawan seseorang, sebuah hamba. Nah, ada alamat-alamatnya kan. Hubbillah, cinta Allah kepada seseorang hamba, laki-laki, perempuan, tua, muda, kaya, miskin, siapa aja lah. Mana tandanya? Nah, tandanya ini kena kita harus tahu itu tanda itu. Gawiannya ada. Wal hassi 'ala takhalluq biha, dan kita disuruh untuk mengerjakan takhalluq, berakhlak dengan tanda-tanda tadi, tanda-tanda kecintaan Tuhan. Wassa'i, dan kita disuruh berusaha pitahsiliha, menghasilkan tanda-tanda tadi, tanda Tuhan cinta kepada hamba. Ada
ini gawiannya ini, tandanya ini. Nah itu kita disuruh itu. Jadi ada alamatnya lah, alamat orang yang dicintai Tuhan. Apa alamatnya itu kena? Nah ini di sini barangkali sini. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, katakan wahai Nabi, katakan wahai semulia-mulia makhluk. Nabi kita disuruh Tuhan ucapkan, padahkan. Nah, in kuntum, jika kamu benar-benar tuhibbunallah, mencintai Allah, namun ikam bujur-bujur cinta lawan Allah, buktiakan. Apa buktinya? Tuhan menyuruh, buktinya seseorang cinta kepada Allah, fattabi'uni, hendaklah kalian, kamu semua mengikuti akan aku, akan Nabi Muhammad SAW. Nah, itu salah satu. Jadi tanda cinta seseorang mengaku cinta lawan Allah, mau kada menurut Nabi. Bila kada menurut Nabi, dusta aja tuh, kada bujur cintanya tuh. Nah, ini ayat turun kepada orang Yahudi. Nah, tatkala orang Yahudi berucap, orang Yahudi berpender, napa aja di Quran jadi pada kanta, nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Orang Yahudi mengaku anak Tuhan, mengaku kekasih Tuhan. Ayo bang, buktikan, maukah mengikut Nabi kada? In kuntum kadzalik, muni kamu bujur cinta lawan Tuhan, ikuti aku. Nah, maulah mengikuti, kada lah, jadi dusta aja kada cinta. Jadi salah satu tanda cinta seorang hamba kepada Allah dan cintanya Allah kepada hamba itu mengikut akan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah itu yang pertama seperti yang pertama ittibaul Mustafa, mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang Nabi kita itu diutus untuk diikuti lah. Makanya sunnah, jadi kita sunnah tu aja, sunnah Nabi aja. Ini sunnah Nabi, nang digawi Nabi ini, nang diucapkan Nabi ini, nang disuruh Nabi ini, nah kita gawi. Nah, itu mengikut Nabi katanya, baik ucapan maupun perbuatan. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni, jika kamu cinta kepada Allah, maka hendaklah kamu ikuti akan daku. Tuhan nyuruh ikam mengucap kayak itu lawan orang. Jadi Nabi lalu siapa jarang cinta lawan pada mengaku cinta kepada Allah, ikuti Rasulullah. Yuhibbukumullah, pasti menyayangi, mencintai, mengasihi akan kamu oleh Allah. Nah itulah, bila kita mengikuti Nabi, mengikuti apa? Berarti kita mencintai Allah dan Allah cinta kepada kita. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah ampuni bagi kamu dzunubakum, sekalian dosa-dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, Allah ghafurun, maha apa? Maha pengampun, rahim, maha kasih sayang. Rahim itu kasih sayang Allah kepada orang-orang yang beriman di akhirat. Rahim katanya. Nah itu satu lah tanda cinta Allah kepada hamba. Dia hamba tu mengikut Nabi kada, mun kada mengikut dusta aja, ada bujur. Nah, mengikut Nabi. Wa qala ta'ala, dan lagi firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'ti Allahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna adzillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillahi wa la yakhafuna lawmata la'im dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha' wallahu wasi'un 'alim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda, barang siapa yang murtad di antara kamu. Ada yang murtad lah, bakasnya beriman gara-gara
meninggal Rasulullah, nah, ada beberapa golongan yang murtad, hampir jadi orang Islam. Mendengar Nabi meninggal, salah satunya adalah lama qabidat Nabi. Banyak beberapa golongan. Ada nang murtad itu keluar pada agama Islam. Itu ada kitab Datuk Lampayan ada mengarang kitab, ngarannya Tuhfatur Ragibin lah, sudah kita baca dulu bisa sini. Golongan-golongan nang murtad, arti murtad itu apa ya? Nah, saya daripada Anda tuh. Murtad dengan ucapan, murtad dengan itikad hati, murtad dengan ucapan, murtad dengan perbuatan. Banyak beberapa macam nang murtad itu. Keluar pada agama Islam, itu dah bahasa kita. Nah, kalau ada di antara kalian yang murtad, keluar dari agamanya, pasau payatillah, artinya biar aja tuh masing-masing. Pasau payatillah, maka lagi akan mendatangkan Allah biqaumin, dengan kaum, dengan orang-orang yang yuhibbuhum, Allah cinta kepada orang-orang itu, dan mereka yuhibbunah, dan mereka cinta kepada Allah. Nang murtad biar letakkannya murtad, karena Tuhan datang akan gantinya. Orang nang dikasihi Tuhan dan nang mengasihi Tuhan. Nah, itu memang itu ya, ada orang-orang golongan-golongan nang murtad itu. Termasuk ada seorang namanya Musailamatul Kadzab. Musailimah itu nama aku jadi nabi loh. Nah, itu murtad tuh, asalnya masuk Islamnya keluar pada agama Islam dan mengaku jadi nabi malah. Wadda'an nubuwah. Nah, banyak lagi di sini beberapa macam. Nah, sudah jadi bahasa kita, jangan diperdulikan kalau orang murtad biar. Karena Tuhan gantikan, ada aja, karena orang dicintai Allah dan mencintai Allah. Sifatnya orang yang Allah cintai, nah sifat orang-orang yang Allah cintai dan mereka mencintai Allah tadi, azillatin 'alal mu'minin, mereka azillah, kasih sayang, atifina alaihim, kasih sayang, rendah hati, alal mu'minin, kepada orang yang beriman. Dan orang sama-sama beriman, kasih sayang, lembut lah, kada sombong, kada kasar, nah itu, kada kabur, kada. Itu sifatnya, lemah lembut kepada orang beriman. Itulah orang beriman. Tapi orang kafir, a'izzatin 'alal kafirin, keras kepada orang-orang yang kafir. Nah, yujahid, apa gawiannya? Di antara gawian orang dicintai Allah dan mencintai Allah, yujahiduna fi sabilillah. Yujahidun, berjihad. Kita maknanya berjihad lah, berjihad fi sabilillah. Itu banyak macamnya. Berjihad fi sabilillah, bisa perang, bahari perang melawan orang kafir, bisa jihad fi sabilillah ngarannya. Atau jihad fi sabilillah, meninggikan agama Islam dengan cara misalnya berusaha membangun masjid, misalnya, membangun tempat-tempat ibadat, tempat-tempat majelis-majelis ta'lim, supaya agama Islam berkembang. Itu jihad juga adanya. Nah, dan mendatangi tempat-tempat yang di sana syiar Islam, masuk jihad juga. Termasuk kita datang malam ini, nah ini berjihadnya ya lah, jihad dalam agama juga. Ya kalau memakmurkan agama, memakmurkan masjid, itu termasuk jihad fisabilillah. Jadi mana jihad itu banyak. Kadang perang di itu nang tinggi, paling tinggi mananya jihad itu. Kita bersedekah, menyumbang masjid, langgar apa, itu masuk jihad fisabilillah. Nah, mendatangi tempat-tempat ibadah, mendatangi majelis-majelis ta'lim, itu masuk jihad fisabilillah juga itu. Nah, jadi macamnya banyak tuh. Itu gawian orang-orang yang disayangi Allah dan menyayangi Allah. Wala yakhafuna laumata laimin, dan mereka tidak takut celaan orang yang mencela. Yang namanya manusia macam-macam aja. Lah, lawan manusia ini bagus banget tuh.
ada jenang ada bagus, ada nang ada ketujuh, ya Allah. Biar bagus ada jenang ada ketujuh kalau semua orang itu. Ada yang mencela, ada yang suka, ada yang tidak suka, masing-masing. Nah, tapi mereka mencela biar jangan dilayani. Nah, kada perlu ditakuti itu. Ya lah. Ayo sebagus-bagus orang Rasulullah tuh kayak apa lagi sih Din? Banyak aja yang mencela, ya Allah. Orang kafir banyak aja yang mencela. Nah, Rasulullah tuh kayak apa lagi? Luar biasa, makhluk Allah yang paling mulia, ya Allah. Ada aja yang mencela mulai bahari sampai hari ini. Siapa tuh? Kece kan? Kece kan? Tangkap orang. Mudahkan Nabi apa aja? Wah, murutak itu. MKC ya kan? Sampai hari ini sih ada aja. Nah, kalau bahari bukan Abu Jahal, Abu makinnya itu lah. Nabi dipadakannya majnun, padahalnya kegilaan, macam-macam. Tapi Nabi kita melayani itu. Nah, dan kada perlu ditakuti. Ya, itu deh sebagus-bagus ada jangan kada ketujuh. Dzalika fadlullahi yu'tihi man yasha. Yang demikian itu mencintai Allah, dicintai Allah, lemah lembut kepada orang beriman, keras kepada orang kafir, berjihad di sabilillah, itulah fadlullah, kurnia Allah. Kurnia Allah, rahmat Allah, kasih sayang Allah ya juga. Yu'tihi man yasha, yang Allah berikan kepada orang-orang yang dikehendakinya. Jadi kada semua orang lah. Nah, nang diberi ini orang nang dikehendaki Tuhan. Makanya kita minta kalau kurnia Allah. Wallahu wasi'un alim. Allah maha wasi', maha apa? Wasi' luas rahmatnya, alim maha mengetahui. Nah, itu ayat Qur'annya, 2 ayat di sini. Kemudian hadis tentang alamat orang yang cinta kepada Allah. Alamat Allah cinta kepada hamba. Yang pertama, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, innallaha ta'ala qala, Allah berfirman. Nah, ini hadis qudsi ngarannya lah. Nabi kita meriwayatkan firman Allah dalam hadis, disebut hadis qudsi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Barang siapa memusuhi aku punya wali. Allah itu punya wali. Allah punya wali. Waliyu ya, saya penyebut waliullah lah. Nah, ya wali itu macam-macam. Nah, paling waliullah itu yang bagus ya Allah. Lain wali kota, lain pulang ke. Nah, wali murid, lain pulang. Nang bahaya benar, wali setan. Nah, ada wali itu apa kadang-kadang? Wali itu maknanya al-qurbu wad dunu. Hampir, maksudnya hampir kepada Allah dengan sebab menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Ada lagi ulama mengatakan wali itu diambil dari tawala, berturut-turut taatnya. Orang wali itu kada sing habisan. Tuntung sembahyang, baca Quran, tuntung baca Quran, baca salawat, tuntung baca salawat, baca istighfar, tuntung ini pulang, ada terus ibadah. Nah, itu termasuk wali Allah tuh, berturut-turut ibadah lah. Nah, tuntung sembahyang Isya ya kan, sembahyang maghrib, nah, terus nyambung pulang wirid ya Allah, macam yasin macam-macam sampai ke Isya, tuntung sembahyang Isya witir. Nah, itu termasuk gawiannya waliullah, berturut-turut ibadahnya. Nah, wali, ada lagi orang mengatakan wali itu orang yang dikasihi Allah. Nah, iya karena gawian tadi, ibadahnya tadi. Lalu jadi Tuhan, ada orang nama musuhi waliku dimusuhinya, faqad adzantuhu, maka aku beritahukan kepadanya bil harbi, dengan perang. Ayo kita perang. Nah, Tuhan tantang, siapa nama musuhi aku wali, aku punya wali, aku tantang, perang kita. Oh, siapa melawan Tuhan, perang lawan Tuhan lah. Nah, adzantuhu bil harbi, maksudnya kita jangan sekali-kali memusuhi, malah kita disuruh mencintai orang yang dicintai Allah. Orang yang dicintai oleh waliullah. Nah, kayak pegawian sidin. Nah, ini gawian waliullah tadi. Ya, di antara itu disebutkan tadi terus-terusan ibadat gitu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Tiada menghampirkan diri kepadaku oleh hambaku. Hambaku menghampirkan diri mengerjakan sesuatu, ahabba ilayya, yang paling aku sukai. Nah, dulu mimma aftaratuhu,
hal-hal yang aku pardukan, apa-apa nang wajib-wajib lah. Nah mulai iman dulu, iman Islam ya Allah. Nah jadi beriman kepada Allah, kemudian mengerjakan perintah-perintah Allah yang wajib itu digawe dulu. Baik sembahyang, zakat, sedekah, ya haji, puasa dan nang wajib-wajib digawe. Nah menuntut ilmu bang hukumnya apa ya? Wajib lah. Talabul ilmi fardhatun, menuntut ilmu itu wajib hukumnya. Ala kulli muslimin wa muslimatin, setiap orang Islam menuntut ilmu. Nah mengerjakan fardu itu nang paling cepat apa juga kita menghampirkan diri hambaku kepada aku. Nah, nang aku paling sukai, nang paling tinggi ta. Nah tuntung itu hanya nang sunat-sunat. Habis nang wajib, nang sunat-sunat pulang digawe. Wa ma yazalu abdi, senantiasa hambaku setelah mengerjakan nang wajib tadi ya taqarrabu ilayya, menghampirkan diri kepadaku bin nawafil, dengan segala macam amal-amal sunat. Nah salat umpamanya tuntung sembahyang wajib, sembahyang sunat ya Allah, banyaknya sunat lah. Nah baik nang apa qabliyah ba'diyah, nah atau sembahyang duha, witir dan lain-lain. Nang sunat-sunat jauh sembahyang, puasa, nah bisa juga puasa sunat lah, barang aja puasa lah. Bukan ada kawan nang seminggu sekali, sebulan sekali, nah atau setahun sekali puasa sunat, hari Arafah atau hari barangnya awal tahun, akhir tahun, hari Asyura. Nah alhamdulillah ada juga nang sunatnya tergawe toh. Hatta uhibbahu, karena siang malam menggawe nang aku perintahkan baik nang wajib mau sunat, sampai aku uhibbah, aku cintai orang itu. Nah aku cinta lawannya, ujar Tuhan. Fa idza ahbabtuhu, lalu bagaimana apabila Tuhan mencintai seseorang? Idza ahbabtuhu, apabila aku sudah mencintai kepada seseorang, kuntu sam'ahu, akulah pendengarannya, alladzi yasma'u bih, yang dia mendengar dengan dia. Maksudnya aku pelihara, aku jaga pendengarannya. Pendengarannya dijaga Tuhan, jangan sampai mendengarkan kada baik. Nah, dipimpin. Nah orangnya ya katanya dipimpin Tuhan lah. Wa basarahu, dan penglihatannya aku pelihara, yang ia melihat dengannya. Wa yadahu, tangannya, yang dikerjakan oleh tangannya dipelihara, dijaga oleh Allah. Allati yabtishu, tangan apa nang dipegangnya, apa nang digawinya. Nah semuanya dipimpin. Warijlahu, dan kakinya, allati yamshi biha, yang dia berjalan dengan kaki itu. Orang yang dicintai Tuhan, dijaga Tuhan, kemana jalannya itu kemana. Nah kadang mau lagi nampi, kadang ngaruan lah, nang ngaruan aja, nang bagus aja, sudah dipimpin oleh Tuhan. Nah itulah orang yang mualat, orang nang wali itu pimpinan, dipimpin Allah. Sudah dipimpin Tuhan karena lalu disuruh memimpin orang. Nah itu tah. Tapi dipimpin Tuhan pang dulu. Nah jadi pendengaran, penglihatan, tangan, kaki semuanya. Wa in sa'alani a'taitu, kalau dia minta apa saja aku berikan. Oh, sudah sampai ke tingkat wali itu, nah penang dipintanya aku beri. Lah, berdoa aja, doa sedang. Minta anu, pas berdoa kabul. Oh, mustajab doanya lah, dikabulkan Tuhan apa doa sedin. Nah itu banyak banget para wali Allah tuh. Doakan mudah anu, ini mudah ini pada lawas jadi banyak lah. Apabila dia meminta kepadaku, aku berikan. Wala in ista'adzani, apabila dia berlindung kepadaku, minta perlindungan dari macam-macam la'u'idzunahu, aku berikan perlindungan. Minta berlindung daripada apa? Syaitan, berlindung daripada kejahatan manusia, berlindung daripada segala macam bala, mara bahaya ya. Nah, aku berikan perlindungan kepadanya. Nah, sebabnya apa tadi? Sebabnya apa nang disuruh Tuhan digawinya, nang dilarang Tuhan dijauhinya, nang wajib-wajib sudahnya, nang sunat-sunat ditambahinya itu. Nah, gawian sunat lah. Rawahul Bukhari, ini hadis riwayat Imam Bukhari. Ma'na adantu alam tu an muhalibun lahum. Wa qalu ta'ala ista'adzani ista'adzabi bil ba'nun adan. Nah, kemudian hadis yang kedua dari Abu Hurairah juga, Rasulullah bersabda,
idza ahabballahu ta'ala abda, apabila Allah mencintai seseorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil malaikat Jibril. Ya masa kita, Jibril, nggih pun. Innallaha ta'ala yuhibbu fulanan fa'ahibhu. Allah Ta'ala mencintai fulan, aku cinta lawan si fulan itu nah. Lah, ujar Tuhan malaikat Jibril, aku cinta lawan si fulan itu. Maka ikam cintai juga, aku sayang lawannya, ikam sayangi juga. Nah, itu malaikat Jibril suruh Tuhan menyayangi orang tadi. Ada tuh siapa orangnya? Nah, sebabnya tadi jaga wian nang taat ibadah tadi. Ikam sayangi juga nya, ikam cintai juga. Nggih pun jawab malaikat Jibril. Nah, ulun menyayanginya. Limbah sudah malaikat Jibril menyayangi tadi, lalu malaikat Jibril pun berseru pi ahli sama, di penduduk langit, malaikat semuanya nyusidin anu Pak. Malaikat Jibril itu kepalanya malaikat lah. Malaikat Jibril afdhalul malaikah. Anu apa kita ya kepalanya lah, pemimpin malaikat. Wahai malaikat-malaikat, innallaha yuhibbu fulanan. Allah cinta, Allah sayang kepada si fulan itu. Disambatnya tuh nang di anu tuh Tuhan sayang lawan itu. Maka ikam semuaan penduduk langit, malaikat-malaikat sayangi juainya itu. Noh, nggih pun je malaikat turunan malaikat yang datangan tuh mendatangi, menyayanginya. Menyayangi itu macam-macam caranya, melindungi kah, bisa juga lah. Pina ada setan nak pina anu malaikat dulu mantap ya. Atau ada orang yang membuat jahat, fayuhibbu ahlus sama, maka orang tadi dicintai, dikasihi, disayangi oleh penduduk-penduduk langit, malaikat-malaikat. Nah, kita kan tahu malaikat menyayangi. Limbah sudah malaikat sayang semuanya, yudha summa yudha'u lahul qabul fil ardi, maka orang tersebut maka diletakkan baginya qabul di muka bumi. Maksudnya orang tadi disukai juga, disayangi juga oleh penduduk-penduduk di bumi. Jadi banyak penduduk di bumi ini nang menyenangi orang itu. Tapi orang sama lon sidin juga pang lah, sama lon sidin juga toh lah, artinya seirama. Ya makanya pada awal itu awli Allah nah dicintai oleh orang-orang yang di bumi, orang nang ahli agama, nang kuat agama. Nah, ya Allah, mun sidin meninggal, kubur sidin didatangi, gitu masuk kita menziarahi, itu masuk cinta. Waktu sidin hidup sudah kayak itu, nah sidin meninggal pulang, itu tanda orang itu diterima katanya, qabul. Nah, kenapa jadi qabul? Karena Allah mencintai dari lah, malaikat empat juga. Nah, satu riwayat Imam Muslim meriwayatkan Rasulullah bersabda, innallaha ta'ala idza habba 'abdan da'a Jibril, sama tadi juga Allah panggil malaikat Jibril. Wa qala inni uhibbu fulanan, aku senang lawan si fulan itu. Ikam senangi juga, inggih pun malaikat Jibril ulun senang joloninya. Dia malaikat Jibril, wahai malaikat-malaikat langit, Allah menyenangi si fulan, maka kamu sekalian kasihi juga, senangi juga, cintai juga. Nah, fa yuhibbu ahlus sama, maka penduduk langit semuanya sayang lawan seseorang itu. Kemana ajanya? Nah, di monitor dia dikanu oleh penduduk, mau dijaga kemana-mana lah. Summa yudha'ul qabul fil ardi, kemudian orang itu diletakkan baginya qabul di muka bumi. Maksudnya disenangi banyak orang, disayangi oleh banyak orang. Nah, itu kalau Tuhan sayang. Sebaliknya, wa idza abghadha 'abdan, apabila Tuhan marah kepada seseorang pulang karena orang itu mengerjakan maksiat yang dilarang Tuhan digawinya umpamanya, atau meninggalkan yang wajib. Kayak tadi juga malaikat dipanggil Tuhan malaikat Jibril, wahai Jibril, nggih ini obgitu fulanan, aku marah, aku kada ketujuh lon si fulan itu. Nah, sama itu, aku kada ketujuh lon fulan itu, abi ikam jangan ketujuh juga. Nah, marahi juga, nggih pun malaikat Jibril, maka malaikat Jibril pun marah, tidak senang lawan orang itu. Jaka sidin berdiam aja, ini sidin ada pulang, ujar sidin ahli langit, hai malaikat-malaikat, ketahuilah Allah memurkai si fulan itu karena dia menentang Allah, karena dia melanggar larangan Allah, karena dia tidak mengerjakan perintah Allah. Allah marah, aku marah, di malaikat Jibril, ikam semua marahi juga. Nah, maka dimarahi oleh malaikat-malaikat dan turun ke bumi. Di bumi pun banyak jo orang yang kata ketujuh, ya dah, itu anunya. Jadi begini kayak itulah. Nah,
Hadis yang ketiga, tiga aja hadisnya sedikit. Dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsa rajulan ala sariyatin, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim seseorang jadi pimpinan pasukan syariah. Syariah itu pasukan yang tidak dihadiri oleh Nabi, itu namanya syariah bahasa Arab. Kalau ghazwah itu Nabi pimpinan langsung. Jadi bisa Rasulullah kada ikut perang, cuma mengirim aja, mengirim pasukannya, kita pasukan. Nah, di antara pasukan itu ada diangkat sebagai pimpinannya, lalu diutus. Di sini ada yang mengatakan Kulsum bin Hadam, ada seseorang laki-laki itu aja, ada terus berangkat pasukan tadi, ada tuh kemana, ke tempat apa, menunggu musuhkah bisa juga, atau menjaga tempat. Fakana yaqra'u li ashabi fi salatihim. Jadi bubuhan pasukan ini apabila sampai waktu sembayangan lah. Ya. Kalau kada perang, musuh kada juga biasa aja sembahyangnya, sembahyang nang kayak kita juga lah. Nang waktu perang tuh itu ada pulang sembahyangnya kan. Nah, itu sembahyang kan. Sembayangan. Sidin nang diperintah jadi kepala pasukan tadi jadi imam. Nah, jadi imam. Sudah tuntung baca Fatihah, yaqra fi salatihim fayahtimu biqul huwallahu ahad. Bila jadi imam, tuntung membaca ayat, bisa membaca ayat apa kena? Misalnya membaca Sabbihis umpamanya. Tuntung Sabbihis, lalu bismillahirrahmanirrahim, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baca qul huwallahu. Karena rakaat kedua itu pulang membaca ayat surah-surah lain, sekali penghabisannya qul huwallahu. Ketujuh benar membaca qul huwallahu, mau ulang-ulangi qul huwallahu ahad. Jadi kita suratul apa namanya? Ikhlas ya kah? Qul huwallahu itu digarani suratul ikhlas. Ikhlas itu apa? Lain ikhlas nang lawannya riya itu lain. Ikhlas itu maknanya melepaskan. Ikhlas melepaskan orang yang membaca dan mengamalkannya daripada kesusahan dunia dan kesengsaraan di akhirat. Nah, jadi orang mengamalkan qul huwallahu itu insyaallah di dunia lapang, di akhirat senang. Nah, jangan di belakang apa sih ini? Sedikit qul huwallahu kena, qul huwallahu lah. Jadi sembahyang banyak qul huwallahu dibaca. Baca ayat lain juga, cuma ujungnya qul huwallahu, ujungnya qul huwallahu. Ada karena kita laporkan oleh Nabi. Nah, sampai selesai pasukan tadi menjalankan tugas, pulang sampai ke Madinah. Zakaru dzalika li Rasulillah. Mereka sebut-sebut kepada Rasulullah. Wahai Rasulullah, pian padahal ini qul huwallahu, kena baca qul huwallahu apa habisannya. Nah, jar Nabi takuninya, adakah kamu takuni? Belum pang lagi jar. Takuni kenapanya jadi membaca itu? Sudah membaca surah lain, ujungnya kan qul huwallahu. Saluhu li Aisyah yasnau dzalika. Takuninya kenapa jadi kayak itu? Nah, Nabi kan langsung ada di sini. Pada-padanya nakuni, yo. Pas alu ditakuni, kenapa pian jadi waktu semalam tuh sering baca qul huwallahu. Lah, jawaban sidin li annaha sifatur rahman. Tahu laikam, jadi aku membaca qul huwallahu itu karena qul huwallahu itu atau suratul ikhlas itu berisi sifatur rahman, sifat Tuhan yang kasih sayang. Ya Allah, qul huwallahu ahadun. Katakan wahai Nabi, Allahu ahad, Allah yang maha ahad, esa, satu, tunggal. Allahus samad, Allah yang samad. Samad itu maknanya apa ya? Tidak makan, tidak minum. Ada juga mengatakan yang menunaikan hajat, ya juga. Yang memberi makan, memberi minum kepada sidinya kada makan, tapi orang lain tempat meminta aja. Karena akan ditekat itu maknanya Allah tempat meminta aja. Hai jelas biasa ya. Mungkin ada tafsir itu. Kada makan kan. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Allah ada beranak. Nang beranak tuh binian. Walam yulad kada diperanakan, nang diperanakan tuh kan anak.
Walam yakul lahu, tidak ada baginya kufuwan, samaan, tandingan, tidak ada tandingannya siapapun. Nah, itu berapa ayat? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul. 4 ayat lah, 4 ayat Nasr. Itu fa ana uhibbu an aqrab, aku senang benar membaca itu. Ujar si tadi kepala pasukan tadi, aku senang benar membaca itu. Nah, padahal kalau Nabi, jadi kada Nabi langsung mengiau, kada sahabat tadi suruh menakuni, apa sebabnya? Sudah datang ya, apa jarnya? Anu jar, inya itu ketujuan membaca itu kan itu sifat Tuhan yang Rahman, inya senang mana membaca itu. Nah, jar Nabi, padahal kan lawan inya akhbiru annallaha ta'ala yuhibbuh. No, padahal kan lawan inya Tuhan sayang lawan inya, Tuhan cinta juga lawan inya. Kenapa? Karena inya cinta lawan ayat-ayat Tuhan. Nah, itu lah. Nah, itu salah satu anunya dah sebabnya annal. Padahal kan pulang, alhamdulillah kamu dicintai Tuhan. Nah, ya kalau tadi pindah nak mengeritik tadi lah. Ya, kalau Allah nampak juga. Ini ada juga bang di kampung setengah, kampung sebelah sana tuh. Kalau Allah aja, kenapa? Ini tujuan hafal aja yang lain. Ini tujuan hafal seorangnya. Itu sebabnya lah. Ini hafal aja yang lain cuma kalau Allah. Nah, makanya bagus kalau Allah itu diamalkan. Misalnya, ya sembahyang selain pada 5 waktu, sembahyang sunat dah bagus saja kalau Allah. Tapi anak membaca kalau Allah itu di rakaat kedua. Jangan pertama kan apa? Inna a'tainaka. Kita sembahyang sunat dah. Inna a'tainah hanya kalau Allah. Jangan kalau Allah di ayat rakaat pertama jangan. Kecuali kalau sembahyang misalnya sembahyang ada orang hadiah lah, hadiah. Orang meninggal dunia minta sembahyang hadiah aja. Nah, itu ayatnya yang ada kalau Allah. Aku sembahyang sunat, ini ada buat hadiah lah. Sunat aja. Aku sembahyang sunat 2 rakaat karena Allah Taala. Ayat pertama dibaca ayat kursi, kedua alhaqumut takasur. Nah, yang ketiga qul huwallah 11 kali. 11 kali qul huwallah. Rakaat pertama, rakaat kedua kayak itu pulang ayat kursi sekali. Alhaqumut takasur, menghafal. Enggak ada hafal biar ya qul huwallah aja. Alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunna al-jahim thumma la tarawunna 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yaumiddin. Lalu qul huwallah 11 kali, tuntung itu lalu berdoa. Salam, Rasulullah berdoa. Doanya membahasa kita, ya Allah, ulun sudah mengerjakan ini sembahyang, pian tahu maksud ulun. Ya Allah, kirimakan pahalanya kepada almarhum abah ulun, mama ulun. Almarhum siapa? Nang ditulis si Anu bin si Anu. Kirimakan ya Allah pahalanya ke dalam kuburnya. Saat itu juga belum berdiri lagi orang, langtang datang malaikat-malaikat ke kubur nang dituju tadi membawa pahala-pahala nur macam-macam menyenangi nang kubur dan nang dalam kubur tu berterima kasih banyak benar, artinya dapat pahala kiriman lah. Nah, itu ada hadis itu dalam Syekh Ali Ma'sum Lasem Jogja ya. Syekh Ali Kiai Ali Ma'sum meninggal dah ya. Kepala Rais NU dulu. Ada mulah kitab tadi, menyusun kitab apa ngarannya Syekh Masum, dalil akidah ahlus sunnah wal jamaah. Nih gawian dalil ahlus sunnah wal jamaah nang sembahyang hadiah, membaca yasin, bertahlil, sembahyang tarawih 20. Yang itu ada beberapa masalah nang mukhtalaf nang hilafiyah nang madakan macam-macam talqin apa ada sih mengarang toh. Nah, ini hadis-hadisnya, ini dalil-dalilnya. Nah, hujjah ahli sunnah wal jamaah kayak Ali Maksum Lasem. Nah, itu dia ada situ toh, langsung aja datang, jadi hadisnya ditulisin situ langsung malaikat tadi membawa. Nah, itu kalau Allah bacanya lah 10 kali. Nah, jadi bagus diamalkan kalau Allah. Kalau banyaknya para ulama kita nang 77 besokan tuh ada kalau. Nah, 77 lah musabbaah ngarannya 77. Amalan orang awal aulia dah Abdul Al-Haddad siapa
sebelum matahari timbul, Fatihah 7, An-Nas 7, Al-Falaq 7, Al-Ikhlas 7, Quliyah 7, ayat kursi 7, Sarabat 7, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar 7, Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika salawat 7, istighfar ayat. Barangnya tasarihan anak berapa kamu malakan. Nah, ada beberapa hadis tentang fadilat qul huwallah, sedikit kita baca sini tambahannya lah. Diingat habis dengan sini ada habis ada anunya lah. Kemudian sambungannya bab tahzir kan itu. Nah, Rasulullah bersabda kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, ikam jangan guring dulu kecuali amalkan 4 macam. Gawi 4 macam, hanya ikam guring. Nggih, napa-napa tadi. Pertama, hatamakan Quran. Hah? Hatamakan Quran hendak guring. Satu. Kedua, minta supaya nabi-nabi itu kena memberi syafaat lawan ikam hari kiamat. 2. Nang ketiga, minta lawan Tuhan supaya orang Islam ridho lawan ikam. Nang keempat, tab ali hajjah wa umrah, ikam bahaji dan berumrah dulu. Wah, di mapa anak baju. Nah, Nabi tertawa ya sedang. Nah, patabassam Rasulullah, mesam Nabi ya Nabi kadenongan pang. Apabila ikam membaca qul huwallahu ahad lah 3 kali sama mahatamakan Quran. Baca qul huwallahu 3 kali sama membaca Quran sahatam. Nang kadang baca qul huwallahu. Si A membaca qul huwallahu 3 kali. Si B membaca mulai Al-Fatihah sampai habis Quran, cuma kadang membaca qul huwallahu. Sama pahalanya. Jadi jar si B dek seorang baca juga qul huwallahu. Nah, menang hatam Quran tambahnya qul huwallahu kalah juga. Cuma itu kayak anunya tuh. Artinya saking anunya besarnya pahala. Baca qul huwallahu 3 kali sama hatam Quran. Sama hatam Quran nang kadang membaca qul huwallahu. Dah, jangan salah paham. Kalau kena kayak itu kita baca qul huwallahu aja kalau sudah qul lagi kadangnya kayak itu, Bang. Dan apabila engkau bersalawat kepadaku, nah, seolah-olah engkau minta kepada Allah supaya nabi-nabi memberi syafaat, terutama nabi kita dulu. Nah, dan ikam lagi baca istighfar lil mu'minina wal mu'minat, astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat 3 kali. Nah, itu sama ikam minta lontun supaya orang mukmin tu ridho lawan ikam, karena hari kiamat dia dimaafkan aja kena. Nah, dan apabila ikam membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar 3 kali sama lawan mengerjakan haji dan umrah itu. Nah, qul huwallahu amalkan terus. Barang aja berapa kawa lamun kawa termasuk orang yang mendapat pahala mati syahid, orang yang membaca qul huwallahu ahad habis sembahyang 10 kali. Tahu dah kalau orang-orang yang mati syahid itu kan banyak macam-macam anunya. Di antaranya orang nama amalkan membaca qul huwallahu sesudah sembahyang 10 kali. Ada lagi Habib Abdullah menekan 11, bisa juga ya 11. Nah, itu fadilatnya itu. Kalau bisa sampai 100, barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai 100 kali, Allah ampuni baginya dosa 50 tahun. Dan barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai habis 200 kali, Allah gugurkan dosa 100 tahun. Dosa kecil bang lah, tapi ya. Dan barang siapa membaca qul huwallahu ahad 1000 kali, nah, bila semalam baca 1000 tuh hari apa semalam? Hari apa yuk nong baca 1000 kali? Oh, hari Arafah lah. Hari Arafah ya lah. Nang kita disuruh Nabi membaca qul huwallahu 1000 kali hari Arafah. Atau hari tapi hari apa tadi? Asyura ya juga. Nah, siapa membaca qul huwallahu 1000 kali, lam yamut hatta yara makanahu fil jannah. Kada mati kecuali melihat tempatnya di surga. Inya kada mati kecuali melihat, dilihatakan tempatnya. Hendak mati kah? Sekilas melihat. Nah, jemaah malaikat, nih julak nih pian sini kan. Lah, mi orang anak mati melihat. Nah, just melihat surga. Iya, nang kada kerasaan hilang, kada merasa sakit.
Samolon Nabi Yusuf ya kah nang buan Siti Jeleha ikam lalu aja situ begini nang perhatian apa mengupas buah apa tuh lah entah iris tangan ya lah padi kalau mestinya, tapi melihat Nabi Yusuf lalu hilang padinya kan kerasaan. Nah itu contoh juga itu kayak itu orang anak meninggal dunia nong bunyi sakit pernah dicabut kada melihat apa-apa, atau sebaliknya melihat neraka lah ini melihat tempatnya di dalam surga. Nah pian di sini karena asik melihat tempat itu kada bebuncalak bangnya kada mesti kalau mau mesti mau jam aja kada mesti bubu itu diperlihatkan tuh kada mesti matanya berbuka. Nah melihat kada mati kecuali melihat dulu. Dan barang siapa membaca qul huwallahu ahad sampai 100.000 sampailah 100.000 tahu aja pun dihitung bisa sampai so sudah aja mulai seorang bisa membaca qul huwallahu sampai hari ini berapa puluh tahun kada bakurin nabi hitung lah orang bahari itu dihitung cak ada nang seminggu sekali berkumpulan. Nah bawa daftar sekian baca sekian bagus saja nak daftar itu bagus saja entah. Faqad ishtara nafsahu minallah, maka sesungguhnya dia telah membeli dirinya, maksudnya menebus dirinya dari Allah dari api neraka. Jadi orang itu sudah lepas dari api neraka. Atiqullah, orang yang dimerdekakan Allah. Ujar malaikat inna fulanan atiqullah, si fulan itu orang yang dimerdekakan oleh. Nah ini yang artinya ataqatul kubra, pemerdekaan yang besar. Ataqahnya dua tuh ada nang la ilaha tahlil 70.000. Nah kita banyak 70.000 aja lah. Tuntung 70.000 lalu berdoa atau menahlilakan orang supaya dibebaskan dari api. Ada ini nang terkenal 100.000 membaca qul huwallahu. Nah, jadi bagus tuh qul huwallahu ahad. Seorang laki-laki meninggal anaknya meninggal, malamnya abahnya bermimpi melihat anak di dalam neraka. Nah, anak dalam neraka mimpi abahnya nih, oh mana abah sedihnya luar biasa, siang menangis saja sidin. Limbah itu malam kedua bermimpi pulang melihat anak tadi juga, tapi fil jannah dalam surga. Hah? Malam tadi diikat oleh malaikat. Lalu ditakuni oleh nang abah dalam mimpi. Kenapa nang malam tadinya di dalam neraka ini balik bahaya siang tadi pian ada orang lalu di atas kubur ulun. Orang lalu bertahan membaca qul huwallahu ahad 3 kali. Lalu ujar sidin, ya Allah, ulun hadiahkan pahala qul huwallahu ini kepada nang meninggal di sini. Habis ulun semua anta masuk nang dalam kuburan. Lah. Qul huwallahu. Makanya kita di kubur baca qul huwallahu lah. Nah. Ada lagi hikayatkan barang siapa membaca qul huwallahu ahad waktu sakit. Nah, ini penting juga kita waktu garing-garing lah, pindah garingan jangan pindah. Baca qul huwallahu. Ada mengatakan sampai 40 bagus. Nah, membaca qul huwallahu pada sakit yang dia meninggal dalam sakit itu insya Allah tidak dipitnah dalam kubur, maksudnya kada disiksa, aman daripada jepitan kubur, dan dibawa oleh malaikat pada hari kiamat dengan sayapnya menuju surga. Nah terakhir qul huwallahu, barang siapa membaca qul huwallahu ketika masuk ke rumah, niscaya Allah hilangkan kepakiran di rumah itu. Ini ada buktinya. Seorang laki-laki datang kepada Nabi yashku al-faqara, mengadu kepakiran wadikil ma'isyah dan kesempitan hidup. Ya Rasulullah, kayak apa ulun nih lah, utang bahambur. Napa lagi utang bahambur, dagangan mundur, utang bahambur, apa lagi semuanya. Ya apa ulun kayak ini nah. Jar Nabi, idza dakhaltal baita fasallim in kana fi ahadun fa lam yakun fi ahadun fasallim alayya waqra qul huwallahu ahad maratan wahidah. Ikam lamun hendak masuk rumah ikam kenalah bila ada orangnya beri salam dah baca qul huwallahu ahad sekali.
Namun orangnya kadada salam lawan aku aja Nabi. Assalamualaikum ayyuhan nabi warahmatullahi wabarakatuh. Masuk aja. Lalu bismillahirrahmanirrahim. Baca qul huwallahu sekali aja Nabi Jurah. Nah, itu amalkan. Lalu diamalkannya oleh laki-laki tadi. Papa ala rajul dzalik. No, diamalkannya itu amal beberapa hari, seminggu, sebulan, banyak. Nah, mulai. Akhirnya Allah limpahkan kepadanya rezeki sampai melimpah ke sekeliling rumahnya, sampai ke jiran-jirannya. Nah, itu berkat membaca qul huwallahu ahad. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. والحمد لله على كل حال نعظم حال أهل النار. اللهم لك الحمد ومنك الفرج بك المستقى بك المستعان لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نستعينك اللهم على فساد فينا ونسألك صلاح أمورنا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.